Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi dalam segmen Now I Talk. Dan kali ini edisi spesial karena di segmen Now I Talk kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah founder dari Charis of Christ Community Church. Kami perkenalkan Senior Pastor Johansia Catur. Shalom Pastor. Ya, shalom. Apa kabar? Luar biasa. Terima kasih Pastor di sela-sela waktu yang sibuk mengurus usaha, keluarga, dan pelayanan, tapi Pastor masih bersedia untuk mengisi segmen Now I Talk. Untuk awalnya kami mau perkenalkan dulu tentang Senior Pastor, karena di luar sana mungkin ada yang tanya founder Charis itu siapa sih dan profilnya seperti apa. Nah, untuk Senior Pastor Johansia sendiri, sebelum terjun ke pelayanan, aktivitas sehari-hari ataupun kegiatan dari Pastor bisa diceritakan? Enggak. Saya Pastor Johan. Sebelum terjun langsung dalam pelayanan, saya juga sebenarnya sudah melayani, tetapi bukan menjadi founder, tapi menjadi pelayan, diakonis biasa. Tetapi karena panggilan Tuhan, ya, ada panggilan Tuhan untuk saya boleh melayani lebih dalam lagi, yaitu membangun komunitas pelayanan sendiri. Ya, firman Tuhan mengatakan tuayan sudah banyak, tapi pekerjaannya sedikit. Inilah panggilan saya saat ini untuk melayani Tuhan dengan membangun ministry sendiri. Oh ya. Berarti pada dasarnya untuk latar belakang Pastor adalah seorang pengusaha, Pastor ya? Ya. Bergerak di bidang packaging. Dan tadi saya garis bawahi Pastor mengatakan ada panggilan Tuhan. Mungkin lebih spesifik sebelum Pastor memutuskan yang tadinya pengerja lalu membangun suatu komunitas atau lebih tepatnya gereja, menjadi founder, itu ada kisah perjalanan rohani seperti apa detailnya mungkin supaya bisa jadi kesaksian bagi jemaat. Ya. Sebelumnya melayani di suatu pelayanan gereja juga, ya. Seperti yang saya katakan tadi, tuayan sudah banyak, ya, dan pekerja sedikit. Dan melalui pengalaman-pengalaman rohani, setelah saya dipulihkan dari sebuah penyakit yang cukup ganas sekali, yaitu tumor hati yang namanya hepatoma. Tahun 2016 saya divonis kena tumor ganas, yaitu hepatoma, tumor hati. Beberapa dokter mengatakan orang yang kena tumor ini maksimal umurnya 1 tahun itu sudah paling panjang, ya. Tapi sampai hari ini mulai tahun 2016 saya divonis tumor hepatoma. Dan kemarin Jumat lalu, ya, saya check up ulang dan ternyata tumor itu masih ada. Bahkan dokternya lagi berdebat lagi, wah, tumor ini masih ada. Padahal kalau orang kena tumor ini maksimal 1 tahun itu saja sudah panjang umurnya. Iya. Akhirnya saya berkata kepada dokter itu, dokter, itulah hebatnya Tuhan saya, ya. Jadi saya bilang apapun penyakit, bahkan tumor ganas pun di dalam tubuh saya, kalau Tuhan belum menghendaki saya dipanggil pulang, dijemput pulang, ya, pasti Tuhan pulihkan. Itu waktunya Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kalau belum waktunya Tuhan, maka ya belum waktunya. Saya tetap akan
dipakai Tuhan untuk melayani. Akhirnya saya menyerahkan diri. Setelah Tuhan pulihkan dari tumor itu, bahkan sampai hari ini masih ada. Iya. Ya, Tuhan masih mau pakai saya. Jadi saya melayani, akhirnya mendirikan karena kebaikan Tuhan, bukan karena keinginan pribadi untuk mendirikan suatu ministry, tetapi karena semua kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kita ada 4 gereja yang kita sudah punya, ada di Kendari, ada di Makassar, dan ada di Manado. Ya, itu semua karena kebaikan Tuhan. Saudara terkasih, biarlah semua menjadi peringatan akan kita semua untuk melayani Tuhan itu karena kebaikan Tuhan. Jadi saya menjadi terjun di dalam pelayanan langsung itu karena kebaikan Tuhan. Dengan apa saya balas, ya? Ini belum cukup. Iya. Bagi Tuhan belum cukup kita membalas Tuhan dengan pelayanan ini, dengan harta yang kita punya, ya. Tapi biarlah karena panggilan Tuhan saya melayani Tuhan. Yang berikutnya memang Tuhan menginginkan mengasih visi dan misi kepada saya, jadikan semua bangsa muridku, ya. Satukan tubuh Kristus. Saya bilang sama Tuhan, itu tidak mudah Tuhan, menyatukan tubuh Kristus. Iya. Ya. Jadi gereja-gereja ini terdiri dari denominasi gereja yang punya pandangan tersendiri. Setiap denominasi nggak mudah untuk menyatukan tubuh Kristus dengan menyatukan gereja-gereja. Iya. Ya. Inilah yang Tuhan kasih misi kepada saya untuk melayani lebih dalam, yaitu mendirikan ministry. Iya, jadi perjalanannya itu ketika 2016 tadi Pastor ya. Ya. Divonis dokter ada hepatoma di hati, Ya. tumor Pastor ya. Ya, tumor. Dan maksimalnya itu 1 tahun bisa bertahan. Tetapi sekarang sudah 2021, Pastor masih tetap sehat bugar. Amin. Iya, karena Tuhan, dan memang dasar pelayanan Pastor karena mau bersyukur. Amin. Amin. Makanya pilar gereja Karis adalah Jesus at the center ya, Pastor. Semua dikembalikan ke Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ketika Pastor memutuskan untuk merespon panggilan Tuhan dengan mendirikan gereja Karis, Ya. apakah ada tantangan di awal yang Pastor alami atau hadapi ketika membangun ini? Kan betul-betul dari nol. Ya. Di dalam suatu pelayanan itu pasti ada tantangan ya. Iya. Karena kita perlu tahu, melayani itu sama dengan kita masuk di dalam peperangan. Ya. Betul. Melayani itu sama dengan kita masuk di dalam peperangan. Peperangan yaitu melawan hawa nafsu kita, ya, kedagingan kita. Iya. Ya, bagaimana kita melayani Tuhan, bukan melayani manusia, ya. Jadi biarlah kita selalu rela, ada kerelaan, ada hati yang tulus, ya, ada taat akan Tuhan di dalam melayani. Jadi melayani tidak boleh dengan semau-maunya. Jadi melayani itu harus ada ketaatan di dalam Tuhan. Jadi biarlah saya melayani Tuhan itu semua hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi. Iya. Ya, semua sudah saya serahkan kepada Tuhan. Bahkan apa yang Tuhan mau pasti saya kerjakan. Iya. Kami ingat Pastor sempat kesaksian saat sakit, anak Pastor ada mimpi ya, yang bungsu Beza. Ya, mungkin bisa di-share mimpi Beza seperti apa, Pastor? Ya, saya bermimpi setelah saya dipulihkan dari sakit, ya, tumor yang menggerogotin hati saya, yaitu tumor hepatoma.
dokter yang vonis umur saya 2 sampai 6 bulan, Iya. ya akhirnya Tuhan memberi saya suatu penglihatan bahwa saya akan dikasih umur panjang, Iya. ya umur Amin. panjang. Jadi Tuhan memberi penglihatan, memberi suatu gambaran bahwa saya akan umur panjang, saya Iya. akan dipakai lebih lama lagi, dan itu dibuktikan dengan mimpi anak saya. Iya. Pada suatu malam anak saya itu baru saja masuk di kamarnya sekitar pukul 21 malam ya. Iya. Itu anak saya masuk kamar, anak saya masih umur 10 tahun waktu itu. Jadi dia tiba-tiba lari dari kamarnya dengan menangis meraung-raung, ya, sampai tersengguk-sengguk, tidak bisa bicara. Kenapa kamu, nak? Itu saya tidak mimpi, saya belum tidur, dibilang begitu. Iya. Jadi apa? Coba diam dulu, tenangkan dulu, baru bicara. Nah, ternyata anak saya bercerita, saya belum tidur, tiba-tiba di depan saya kayak ada film begitu. Iya. Jadi papa waktu itu sangat tua sekali, jalan membawa tongkat, Iya. jalan membawa tongkat naik ke atas mimbar dan menutup doa berkat. Nah, di situ di saat papa menutup doa berkat, itu saya terjatuh di atas mimbar, dan di situ saya dijemput oleh Tuhan. Di situ dinyatakan saya sangat tua sekali. Sangat Anak tua. saya bilang sangat tua sekali, pakai tongkat. Itulah Ya. bukti pernyataan Tuhan melalui 2 orang, yaitu saya sendiri dan anak saya. Diberi Tuhan umur nyatakan panjang. memberi kesempatan, yaitu umur panjang untuk melayani Tuhan. Iya. Jadi walaupun pada Jumat kemarin Pastor masih divonis hepatoma itu masih ada, Ya, tetapi Pastor pegang teguh janji Tuhan. Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan Pastor Ya. ya. Dan saya percaya keyakinan Pastor ini terhadap janji Tuhan juga pasti menular untuk pelayanan yang sedang Pastor dirikan ya. Sementara Pastor dirikan, karena kita percaya Karis juga akan semakin berkembang. Ya. Tadi dikatakan Pastor ada 4 ya. Ya. Kita berdoa akan semakin bertambah seperti visi Tuhan. Amin. Jadikan semua bangsa muridku gitu. Dan Pastor luar biasa sekali ya, kami juga di Karis Satelit Manado merasa memiliki teladan ya melihat pelayan Pastor ya, di kesibukan Pastor masih bisa untuk pergi ke Kendari, Manado untuk melihat pelayanan, mengontrol pelayanan yang sudah didirikan. Mungkin pertanyaan ini agak konyol tapi harus ditanyakan. Bapak Pastor pernah merasa lelah? Secara kan ini barusan divonis dokter masih ada hepatoma, berarti kan ada di kesehatan secara fisik ada gangguan. Tapi ini Pastor dari provinsi satu ke provinsi yang lain. Bahkan Pastor ini sosok yang kalau ada kedukaan itu pasti hadir. Ya. Ya, menyempatkan untuk hadir. Apakah Pastor tidak merasa lelah? Ya, secara manusia sudah pasti mengalami kelelahan di dalam tubuhnya. Semakin usianya bertambah, secara manusia fisik tubuhnya juga akan melemah. Lelah itu suatu hal yang biasa di dalam siklus hidup ya. Tetapi melayani Tuhan bilang jangan lelah. Betul. Bekerja di ladangnya Tuhan. Amin, amin. Saudara. Jadi jangan lelah. Tahu melayani itu adalah kunci berkat. Amin. Saudara. Jadi layanilah Tuhan dengan tulus, maka Tuhan akan menyediakan. Kalau Tuhan sudah memilih kita untuk melayani, karena melayani itu bukan keinginan kita. Betul. Tetapi melayani itu pilihan Tuhan terhadap diri kita ya. Kalau Tuhan sudah memilih kita, pasti Tuhan perlengkapi. Amin. Ya, fisik kita ya, meskipun kita seakan-akan lemah, ada sakit penyakit, tapi kalau Tuhan yang memilih, pasti kita akan dibuat sehat. Ya. Juga kebutuhan kita ya, mungkin kita di saat melayani kita merasa aduh
aku nggak punya apa-apa untuk Ya. melayani, tapi tuluslah melayani Tuhan, percaya Ya. ya, di saat melayani jerih payah kita tidak akan Tidak sia-sia. sia-sia. Tuhan akan memberkati senantiasa. Jangan lelah melayani Amin. Tuhan. Ayo tetap melayani Tuhan, apapun yang terjadi dalam pergumulan hidupmu, tetaplah melayani Tuhan. Iya, makanya Pastor tetap segar bugar sampai saat ini dan Ya. seterusnya. Amin. Nah, Pastor, ini pastinya tayang ini akan ditonton oleh Bapak Ibu pengerja kita Ya. ya yang ada di satelit-satelit. Mungkin ada pesan-pesan Pastor ya. Tadi juga sudah di setiap perbincangan ada pesan-pesan yang Pastor sampaikan. Jangan lelah, melayani tidak akan sia-sia. Tapi mungkin ada lebih spesifik untuk Bapak Ibu pengerja. Ya, di dalam pelayanan itu memang harus ada ketaatan ya. Ya. Jadi harus ada ketaatan. Di Efesus 6 ayat 5 sampai 7 dikatakan, "Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus." Jadi harus ada ketaatan. Ya. Karena dengan taat dengan pemimpin di dunia, karena pemimpin itu adalah wakil Tuhan di dunia ini ya. Jadi kalau kita taat itu sama seperti kita taat kepada Kristus. Iya. Ya, yang ayat 6, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, dengan segenap hati, jangan setengah-setengah melayani dengan suam-suam kuku ya. Maju terus layani Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan bertindak di dalam hidup kita. Ayat 7, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Jadi dengan rela, jangan dengan motivasi yang kurang benar. Ya, melayani hanya menginginkan berkatnya saja. Wah, aku kalau mau kamu suruh ke sana, kamu kasih berapa PK-nya gitu ya. Jadi melayani itu dengan rela ya, seperti melayani Tuhan bukan manusia ya. Jadi satu yaitu dengan taat ya. Taat, kedua dengan segenap hati, ketiga dengan rela ya. Itulah saya pesan kepada semua hamba-hamba Tuhan di jajaran Charis of Christ Community Church. Biarlah kita melayani Tuhan dengan segenap hati ya, dengan tulus ya. Cari motivasi pelayanan yang benar, maka Tuhan sendirilah yang akan memberkati. Carilah empunya berkat. Amin. Jangan cari berkat ke gereja, cari empunya berkat, maka Tuhan sendiri yang akan memberkati pelayanan kita semua. Amin. Nah, terakhir Pastor, harapan Pastor untuk Charis of Christ ke depannya. Ini kan sudah terbilang 2 tahun ya Pastor. Mungkin ada impian-impian Pastor untuk pelayanan ini ke depannya seperti apa? Ya, harapan saya ya seperti Tuhan kasih misi dan visi kepada saya, yaitu satukan tubuh Kristus ya. Dan dengan menyatukan tubuh Kristus itu, maka benar-benar kekristenan sesungguhnya itu akan terjadi. Karena mengasihi itu sangat penting sekali ya. Dengan mengasihi itu kita bisa menyatukan tubuh Kristus. Karena masih banyak denominasi gereja yang berseberangan ya. Jadi inilah yang kami harapkan kepada semua, bukan hanya gereja Charis tetapi semua denominasi gereja. Ayo kita bersatu padu melayani Tuhan, bukan melayani gembala, bukan melayani manusia. Kita bersatu ya. Kita bersatu, maka tubuh Kristus akan bersatu. Ya,
Puji Tuhan. Ya, luar biasa sekali yang Pastor sampaikan, dan saya percaya menjadi berkat bagi semua yang mengikuti tayangan Now I Talk kali ini. Dan sekali lagi kami berterima kasih untuk Senior Pastor sudah mau mengisi segmen ini Now I Talk. Sampai jumpa pada segmen selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Yo, shalom.